Selamat datang di Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hits. Di episode kali ini kita akan membahas tentang yang lagi tren saat ini, masalah tentang kesehatan di mata, yaitu miopia. Kali ini saya akan menghadirkan teman saya di sini, Mas Teddy. Beliau adalah ahlinya di bidang mata atau kita sering menyebutnya refraksi optisi ya. Betul. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Edi untuk menyapa teman-teman kita di siang hari ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ayo. Perkenalkan, nama saya Teddy Nur Isrofi Purnomo. Saya dari CV Rahayu Jaya Persada. Kebetulan di sini saya sebagai direktur utamanya. Saya mempunyai optik yaitu atas nama Optik Glory dan Optik Purnama. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Sama-sama. Pak Suheri. Kami yang berterima kasih, Oke, Pak. sama-sama atas undangannya Ya. yang podcast luar biasa ini. Kita di sini berbagi ilmu, istilahnya zaman sekarang kan memang miopia itu memang lagi booming, Pak. Ya. Nah, di situ nanti kita bahas, semoga juga bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa di podcast ini. Baik. Siap. Ya. Sesuai yang sudah kita bahas tadi, temanya miopia booming. Terus terang Pak, di masyarakat itu masih awam dengan istilah miopia ini. Mungkin penjelasannya yang sederhana agar masyarakat itu apa sih penyakit miopia ini? Oke, terima kasih. Ini saya garis bawahi dulu, Pak. Untuk miopia itu bukan penyakit, Iya. tetapi kelainan refraksi namanya. Oke, masih kelainan ya. Iya, kelainan refraksi. Nah, untuk miopia itu kalau orang awam menyebutnya adalah rabun jauh. Rabun jauh ya. Salah saya tadi menyebut rabun dekat ya. Rabun jauh atau mata minus. Iya. Nah, untuk pengertian di medis, untuk miopia itu adalah sinar datang sejajar jatuh di depan retina Iya. tanpa berakomodasi. Nah, untuk daya akomodasi itu daya kita istilahnya mengembang dan memipihkan bola mata, jadi menyimpitkan gini, Pak. Nah, makanya orang yang ada diagnosa miopia pasti dia itu pertama mudah silau, kemudian pandangan jauhnya pasti buram. Iya. Nah, untuk pandangan jauhnya buram, kemudian mudah silau atau fotofobia itu bisa tergolong di miopia. Miopia, Nah, baik. seperti itu. Untuk perbedaannya dengan rabun dekat, rabun jauh itu tadi beda berarti Beda, ya. Pak, beda. Baik, perlu diketahui juga bahwa miopia ini merupakan salah satu kelainan di pada mata juga. Ada yang juga katarak, ada yang juga Betul. silinder begitu ya Pak ya. Betul. Begini Mas Teddy, dari beberapa artikel yang pernah saya baca, kasus-kasus yang muncul saat ini justru yang terkena miopia itu justru anak-anak yang usianya itu di bawah 7 tahun, justru anak-anak TK. Di mana ditemukan juga bahwa anak-anak ini ada yang sudah sampai -2. Itu kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Baik. Di era globalisasi seperti ini, Pak, kebanyakan anak-anak sejak dini itu sudah dikenalkan dengan gadget. Gadget Nah, atau HP ya. Betul. atau apa. Biasanya memang para orang tua itu mungkin membiarkan anaknya bermain gadget berlebihan, melebihi batas waktu dari 30 menit itu Iya, sebenarnya kurang bagus. Iya, iya. Nah, penyebab utamanya itu karena terpapar sinar radiasi dari gadget, Pak. Itu paling utama. Terus kemudian faktor kebiasaan, istilahnya membaca sambil tiduran, kemudian bermain HP cahayanya kurang terang, nah itu bisa berpengaruh juga. Oh, justru gitu. kalau main HP cahayanya kurang terang itu justru tidak bagus juga Tidak untuk bagus. penglihatannya. Jadi begitu. Jadi pencahayaan di ruangan itu harus benar-benar terang, Pak. Gitu. Jadi kalau memang cahayanya kurang terang, kemudian sambil tiduran, itu bahkan tidak cuma miopia, bisa sampai ke strabismus. Oh, begitu. Nah, makanya kalau di bawah usia 12 tahun itu rentan sekali terkena miopia. Oke. Kayak gitu, Pak. Ini di luar materi kita, ada kebiasaan kita itu misalnya mau tidur pegang HP. Itu kan biasanya kalau mau tidur kondisi sudah gelap nih kamar. Nah, itu bagus tidak, Pak, kayak gitu? Kalau pencahayaan kurang terang sangat tidak Sangat dianjurkan, Pak. Iya, Karena iya, itu iya. sangat berbahaya. Iya. Karena terlalu
gelap, otomatis bola mata kita itu semakin terkontrolnya semakin kuat, Pak. Maksudnya itu Oh, iya, iya. kalau bahasanya kita semakin memipikkan mata itu makin Mhm. capek nanti otot siliarisnya kayak gitu. Oh. Jadi lebih baik cahayanya itu terang, Mhm. kemudian sambil duduk itu lebih bagus daripada sambil Oke. tiduran. Oh, baik. Soalnya kebanyakan juga zaman sekarang kan nonton film drakor kayak gitu kan, Pak. Nah, Sampai ketiduran, sampai betul, bahayanya nah, seperti itu. termasuk saya juga punya kebiasaan kalau mau tidur itu saya nggak bisa kalau nggak baca dulu. Nah, Nah, kondisi mau tidur itu kan biasanya sudah gelap dulu. iya Berarti betul. itu tidak bagus ya Tidak seperti itu bagus. ya. Jangan ditiru. Iya, harus Oke. terang, Pak, seperti itu. Iya, ya. Baik, Mas Teddy, itu kan tadi dari beberapa faktor yang disebutkan tadi, itu kan untuk pencegahan. Baik. Misalkan untuk seperti saya nih, sudah pakai kacamata, apakah ada cara pencegahannya dari faktor-faktor yang sudah ada itu? Nah, untuk pencegahan yang bagus, Pak, kalau memang sudah terindikasi miopia, itu lebih baik menggunakan lensa yang anti blue ray namanya. Anti Blu-ray, Nah, heeh. biarpun kita berlama-lama di depan gadget, komputer, HP, itu tetap aman karena lensa berlapiskan blue ray itu dia nggak akan masuk ke retina kita, ke mata Mhm. kita, akan dipantulkan. Jadi tetap aman. Iya, Jadi iya, itu, Pak. oke. Eee, itu kan seperti yang misalnya yang belum kena kena maksudnya belum kena minus apa gitu bisa kita cegah dengan kacamata gitu. Kacamata, Nah, betul. misalnya yang seperti saya yang sudah minus itu apakah ada cara lain selain kacamata atau apa? Bisa, kalau tanpa menggunakan kacamata, kita bisa menggunakan lensa kontak, Lensa kayak soft gitu. lens itu tadi Soft ya? lens itu, Heeh. tetapi kalau soft lens itu kita harus perawatannya harus higienis, Iya, iya. kemudian maksimal pemakaian 1 hari itu 8 jam, Oh, jadi kemudian nggak bisa dipakai nggak secara bisa. terus-menerus, Kalau heeh. pengen memakai terus-menerus, Pak, itu setelah 8 jam, Mhm. diistirahatkan dulu kurang lebih 30 menit baru dipakai lagi. Kayak Oke. gitu. Baik, ini berarti menjawab bahwa, soft lens itu aman apa tidak? Aman aja, Aman berarti saja. kecuali pemakaiannya berlebihan itu menjadi tidak Berlebihan. aman, oke. Oke. Kemudian soft lens atau lensa kontak tidak boleh dibuat tidur, Pak. Nah gitu, Oh, iya, karena iya, iya, ada iya. kasus beberapa pasien Mhm. itu saking nyamannya memakai lensa kontak, Iya, iya. kemudian dipakai tidur, nempel di kelopak mata sini. Akhirnya Oh, harus ya. operasi. Operasi, Harus baik. operasi. Ya. Untuk, misalnya kami ini kan aktivitasnya banyak di luar nih, Pak. Disarankan yang bagus itu pakai kacamata atau pakai soft lens? Nah, kalau di luar ruangan Mhm. itu lebih bagus menggunakan lensa polarized. Lensa polarized itu kacamata yang gelap, Pak. Heeh, Kayak heeh, gitu, heeh. kacamata hitam bisa melindungi dari paparan sinar UV langsung masuk ke Oke. mata. Jadi Oh, kalau kita pakai polarized, dia tidak mhm, akan langsung masuk ke mata kita. iya. Dia akan dipantulkan. Nah, itu lebih aman Oh, sekali. berarti kacamata hitam itu sebenarnya fungsinya itu ya, bukan untuk gaya-gayaan gitu Iya, ya? memang Sekaligus gaya, sekaligus ada makanya fungsinya ya, Pak, ya? memang Oke. kalau siang hari memang diwajibkan karena paparan dari UV berlebih Mhm, itu bisa menyebabkan katarak. Nah, oke. itulah salah satunya. Makanya dianjurkan menggunakan lensa yang hitam. Mhm, Hitam itu bukan asal hitam, Pak, iya, tapi lensa hitam yang polarized oke. namanya. Ada juga kan kacamata yang memang bukan minus, bukan plus, yang normal yang biasa dijual itu. Nah, Betul. itu aman tidak, Pak, untuk dipakai hari-hari atau untuk sekedar melindungi dari paparan itu aman tidak? Nah, jadi ada 2 kemungkinan, Pak. Itu benar-benar lensa apa hanya plastik biasa? Heeh, Kalau heeh. plastik biasa itu namanya patrun Iya, atau iya, iya. demo lens. Iya, iya. Nah, kalau yang lensa itu dipastikan masih aman karena Mhm, sudah ada coating-nya. iya, Tetapi kalau yang demo lens itu iya. tidak dianjurkan karena makin panas dia. Oh, iya, Semakin iya. terkena matahari dia semakin panas. Karena Mhm. itu hanya plastik biasa bukan lensa. Nah, itu, Pak. Itu, kalau kami di kesehatan itu kan misalnya ada keluhan, tidak ada keluhan, selalu menganjurkan orang itu untuk kontrol aja minimal sebulan sekali. Betul. Kalau untuk mata ini lebih baiknya itu berapa bulan sekali kita dianjurkan untuk kontrol, Pak? Baik. Kalau di bidang mata itu lebih baik minimal 4 bulan sekali, Pak. 4 bulan 4 sekali bulan sekali kontrol ya? kontrol itu Heeh. di kasus miopia Mhm, gitu. mhm. Tetapi kalau di kasus presbiopia yang di Mhm. atas usia 40 tahun, Iya, itu kontrolnya paling tidak 1 tahun sekali untuk memeriksakan mata plusnya itu mata tadi. plusnya, baik. Nggih. Itu ada memungkinkan juga misalnya minusnya jadi turun atau jadi tambah atau plusnya jadi turun atau jadi tambah begitu? Kalau kebanyakan 60% itu, Pak, minus itu bisa naik Mhm. asalkan
Kalaupun istilahnya kalau dia itu lalai menggunakan kacamata. Contoh, misal sudah memakai kacamata minus 100, itu harus wajib dipakai setiap hari. Iya. Tapi kalaupun istilahnya depan komputer sudah minus 100 tidak dipakai kacamatanya pasti nambah. Kayak gitu. Oh, jadi menggunakan kacamata pun kalau kita pakai lepas pakai itu berpengaruh juga untuk Berpengaruh juga, menambah. Pak. Oke, Betul. oke. Baik, terakhir ini Mas Teddy, apakah penderita miopia itu bisa disembuhkan? Baik. Kalau miopia itu tidak bisa hilang, tapi bisa turun, Pak. Iya. Itu. Kemudian untuk saat ini itu sudah ada teknologi namanya LASIK. Dia ada operasi LASIK ya. Operasi LASIK itu juga melihat ketentuan si pasien. Dilihat dulu screening pasien, apakah istilahnya kadar air di bola matanya itu masih normal, kelopak matanya normal, korneanya normal, itu nanti bisa dioperasi LASIK. Istilahnya ada ketentuan-ketentuan tertentu yang membatasi si pasien tidak bisa dilasik seperti itu. Oke. Jadi inti jawabannya bisa saja disembuhkan menggunakan operasi LASIK. Tetapi miopia itu tidak bisa hilang dengan sendirinya, itu tidak bisa. Oke. Berarti kayak kacamata dan lain-lain itu hanya sekedar membantu. Betul, itu ya, betul. Tidak bisa menyembuhkan. Betul. Baik, kita masuk di season kedua, mitos dan fakta. Kita sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan dengan beberapa pertanyaan lewat kuesioner juga yang ada di kepuasan pelanggan kita. Nanti cukup jawab mitos dan fakta dan sedikit dijelaskan ya Pak. Pertanyaannya, kalau orang tuanya menggunakan kacamata, pasti nanti anaknya juga pakai kacamata? Itu fakta, tapi tidak mutlak. Jadi begini penjelasannya. Memang benar Pak, orang tua sudah ada kelainan refraksi miopia, itu memang pasti nurun di anaknya. Berarti ada faktor genetiknya ya. Tetapi ada juga yang sudah ada minusnya, istilahnya nanti bisa turun karena dari faktor kebiasaan atau faktor lingkungan. Maksudnya gini, semisal si orang tua minus 100. Iya. Kemudian anaknya diperiksa pasti minus 0,50. Tetapi ada kemungkinan si anak itu nanti akan turun minusnya Pak. Itu nanti tergolong di faktor lingkungan. Contoh, kalau di lingkungannya dia istilahnya membaca dengan cahaya yang terang, terus tidak pernah main gadget, terus kemudian istilahnya benar-benar menjaga kesehatan mata, itu bisa turun, tetapi tidak bisa hilang. Seperti itu. Berarti selain dari faktor genetik, faktor lingkungan, faktor kebiasaan juga sangat berperan besar ya. Berpengaruh. Selanjutnya, mitos atau fakta, menggunakan kacamata hitam saat di luar ruangan bisa mencegah katarak? Itu fakta. Fakta. Memang saya sendiri pribadi kepada pasien, memang saya anjurkan harus menggunakan lensa minimal yang berubah warna dan juga lensa yang polaris. Itu pasti Pak. Karena saya sendiri merasakan, kita ketika siang hari terkena paparan UV itu kan pasti silau. Iya, benar. Menyebabkan fotofobia. Nah, itu nanti efeknya jatuhnya bisa ke katarak. Kekeruhan pada bola mata. Itu sangat menyebabkan kebutaan di Indonesia juga, salah satu faktornya kan seperti itu. Makanya saya sendiri kepada pasien memang harus menyarankan menggunakan lensa warna yang hitam. Dengan dilapisi lensa polaris. Berarti yang hitam itu justru lebih bagus ya. Gini, saya itu agak malu kalau menggunakan kaca yang bisa berubah warna itu loh. Justru saya kok malu, enak yang bening. Berarti itu malah lebih bagus itu ya Pak. Lebih bagus itu. Karena lebih trennya sekarang justru yang seperti itu Pak. Multifungsi. Ketinggalan tren berarti saya. Baik, selanjutnya mitos atau fakta, menggunakan kacamata dapat menambah minus pada mata? Itu mitos. Mitos. Sebenarnya begini pengertiannya, kacamata itu adalah alat bantu, ya kan. Kemudian kalau kita sudah menggunakan kacamata dengan baik, itu otomatis minus tidak akan bertambah. Kecuali tadi lepas pasang tadi ya. Kecuali lepas pasang. Kebanyakan orang takut periksa mata. Iya. Orang mau periksa mata takut nanti pasti minus saya bertambah, minus saya bertambah. Nah, di sisi lain kalau memang si pasiennya itu malas menggunakan kacamatanya lama, pasti justru naik memang seperti itu. Karena dari faktor kebiasaannya, kelalaiannya menggunakan kacamata, nah seperti itu bisa naik minusnya. Tapi kalau orang yang sudah menggunakan kacamata dipakai terus, justru bisa minusnya itu bisa turun, tapi di garis bawah tidak bisa hilang. Nah, seperti itu. Selanjutnya
mitos atau fakta mengkonsumsi wortel dapat menyembuhkan mata minus? Nah, itu mitos juga. Mitos ya justru. Mitos. Saya setuju kalau mitos, Pak. Iya. Karena saya nggak suka wortel ini. Nah, kebanyakan gini, wortel itu hanya menyehatkan mata, Iya, iya, iya. bukan menyembuhkan mata minus Iya. atau miopia seperti itu. Karena vitamin A itu hanya di bagian mata itu hanya menyehatkan, Pak. Iya. Untuk kelainan refraksi di miopia Iya. itu tidak bisa disembuhkan dengan vitamin. Nah, Oke. keterangannya seperti itu. Jadi wortel itu untuk Menyehat- nutrisi untuk mata, Iya, iya, betul. tapi kalau untuk menyembuhkan tidak ya. Tidak bisa. Oke. Depan Betul. kita udah ada beberapa jenis lensa, beberapa jenis frame kacamata itu tadi ya. Mungkin saya ingin minta penjelasannya bahwa mana sih lensa frame yang cocok untuk di outdoor, di indoor, dan mana yang lensa yang cocok. Silakan, Pak. Oke. Untuk frame yang cocok ketika kita di luar ruangan agar istilahnya muka kita ini benar-benar terlindung dari debu juga, kemudian mata kita juga terlindung dari debu, itu dianjurkan menggunakan frame yang lebar, Pak. Iya. Nah, jadi size-nya dia itu lebih lebar, kemudian turun ke bawahnya dia juga lebar. Ini untuk penutup dari lensanya, ya nanti kalau dipasang lensa di demo LED-nya ini, dia bisa full. Nah, bisa full penuh itu sampai masuk bawah ya. betul, dia bisa full. Kemudian jika kita pakai, dia juga aman. Ini saya kasih contoh. Nah, dia sampai atas sama bawah ini dia Iya. bisa full. Oh, Jadi benar-benar aman. tercover semua Betul. ya. Kalau zaman dulu itu ada yang bilang kacamata boboho. Jadi mukanya besar tapi kacamata kacanya kecil. kecil. Nah, sekarang kebalikannya, Pak. Iya, iya. Kebalikannya. Sekarang tuh banyak orang suka fashion itu frame-nya, kacamatanya itu besar-besar. Itu tren zaman sekarang. Kemudian di sisi kesehatan juga bagus karena benar-benar melindungi dari paparan sinar UV karena sangat lebar sekali. Seperti itu. Ada juga saya menemui yang frame itu, maaf ya, Ya, ada juga yang setengah seperti ini aja. Betul. Jadi di bawahnya ini langsung kaca. Nah, Dan betul. ada juga jenis frame-nya itu nggak ada gini ya, Pak. Jadi Betul. cuma ada ininya aja, bor-boran gitu ya. Nah, betul. itu bagaimana itu, Pak? Nah, itu kalau digunakan di luar ruangan, Pak, itu kurang dianjurkan. Karena apa? Ketika kita istilahnya berjalan, kemudian tiba-tiba kacamata itu ada insiden jatuh atau apa, itu pasti pecah. Karena itu cuman separuh frame atau Iya, half iya. frame. Nah, Gantung gitu dia betul. ya. Kalau seperti ini kan dia full. Makanya ini benar-benar dianjurkan untuk di luar ruangan. Seperti itu. Gitu. Untuk kekuatan justru lebih kuat yang jenis frame full seperti ini Betul. ya. Kemudian di fashion juga memang sekarang lagi ngetren frame yang full seperti itu. Iya, Betul. jadi frame yang jenisnya lebar-lebar ya. Kalau dulu saya itu pernah punya yang bor-boran itu justru tipis aja dia Tipis, gini. betul. Dan juga mudah pecah. Mudah Jadi pecah. jatuh langsung pecah dia. Oke, itu tadi untuk jenis frame-nya. Sekarang di sini ada beberapa jenis lensa ini. Nah, jadi bisa dijelaskan Pak lensa apa aja ini? oke, ini lensa yang sudah istilahnya udah benar-benar standar, kemudian lensa yang bagus, itu ada lensa One Drive. Fungsinya lensa One Drive itu yang pertama bisa berubah warna, kemudian kedua ada anti sinar biru yang di depan komputer biar aman. Iya. Kemudian yang ketiga dia kualitasnya bisa melindungi anti silau ketika berkendara malam hari. Kalau Iya, malam betul. itu ada lampu dari Lampu depan. dari itu depan. Oh, Nah, jadi ini bisa meredam itu bisa. ya. Biasanya kan memang silau, Pak. Nah, Iya, makanya lensa yang One Drive itu benar-benar bagus. Kemudian jika digunakan siang hari, ketika kena panas matahari dia sangat pekat. Itu dia hitamnya sangat pekat, jadi kita sudah nggak silau lagi istilahnya. Si pasien yang fotofobia yang istilahnya nggak suka kena paparan matahari, nanti lama-lama pasti lebih nyaman lagi menggunakan lensa ini. Nah, seperti contoh, kalau lensa ini kena panas matahari, dia langsung jadi hitam secara perlahan-lahan. Kurang lebih sekitar 10 detik, dia langsung jadi hitam. Nah, seperti ini Pak contohnya. Oke, mungkin di kamera bisa dilihat ya. Iya, dia seperti akan berubah ini. warna. Dia berubah warna. Kemudian nanti sekitar 15 detik, dia balik lagi putih seperti semula. Apabila tidak terpapar Matahari matahari tadi ya. Kecuali kalau istilahnya memang mendung atau istilahnya nggak ada matahari, dia akan tetap putih seperti itu. Tapi kalau ketika matahari sangat terik, sangat panas, dia akan benar-benar gelap. Nah, itulah makanya untuk pelindungan anti silau di siang hari, kemudian
anti radiasinya di depan komputer, depan gadget. Kemudian saat mengemudi malam hari terkena lampu mobil, dia benar-benar aman. Seperti itu. Ini yang sangat direkomendasikan, kemudian memang sangat yang ngetren zaman sekarang, Pak. Oh, berarti itu bukan cuma sekedar gaya ya, yang Betul. kacamata berubah warna itu ada fungsinya ternyata. Untuk jenis lainnya lagi, Pak? Kemudian untuk yang tidak suka berubah warna, istilahnya memang aktivitasnya benar-benar hanya di depan komputer, dalam depan ruangan laptop, lah begitu betul. ya. Heeh. Itu ada lensa namanya lensa anti sinar biru atau lensa blue ray. Seperti itu. Jadi kelebihan lensa ini dia anti sinar biru radiasinya seperti ini dia tidak tembus, Pak. Nah, kalau kita lihat sinar birunya ini tidak tembus, tetapi kekurangannya lensa ini tidak bisa berubah warna. Iya. Itu. Jadi kalau menggunakan lensa yang blue ray itu tidak dianjurkan digunakan di luar ruangan. Berarti kalau mau keluar ruangan harus menggunakan kacamata hitam atau sunglass yang tadi. Nah, untuk kacamata yang ini menggunakan lensa yang ini harus digunakan di depan gadget. Gitu. Iya. Berarti untuk yang suka main gadget, apa yang aktivitasnya di dalam ruangan atau di depan komputer, lebih cocoknya menggunakan jenis lensa yang ini ya. Blue ray seperti itu. Karena kalau istilahnya kita keluar ruangan kena panas masih tetap silau, Pak. Itu gitu. kekurangannya. Makanya harus menggunakan lensa polarized. Karena tidak berubah warna tadi dia ya. Betul. Baik. Berarti ini kan tadi mohon maaf Ya. ukurannya segini ya, Pak. Untuk bisa masuk ke kacamata itu berarti nanti ini dipotong atau gimana ini? Namanya di faset, Pak. Oke, jadi jenis lensa itu seperti ini ya teman-teman. Nanti disesuaikan dengan frame-nya, seberapa besar ininya ya frame-nya. Jadi semakin tebal minusnya, semakin tinggi minusnya, maka akan semakin tebal juga Oh, lensanya. jadi kita ngelihatnya itu ya. Kalau Betul. dia kacanya tebal-tebal berarti minusnya besar Semakin ini tinggi, ya. betul. Baik, satu lagi Pak, untuk jenis kacamata min, kacamata plus, apakah sama jenis frame yang cocok itu yang seperti apa? Kalau sebenarnya kebalikannya. Kalau kacamata yang plus untuk baca itu lebih bagus menggunakan frame yang kecil, Pak. Oh ya. Nah, karena apa? Kebanyakan kacamata baca itu digunakan pasien geriatri yang 40 tahun ke atas kan, yang pasien orang tua. Nah, itu dianjurkan menggunakan frame yang kecil. Karena apa? Semakin kecil frame otomatis akan semakin ringan. Nah, kemudian kalau istilahnya semakin ringan, kemudian disimpan pun dalam box, kemudian dimasukkan kantong, pasti nyaman. Kebanyakan nggak orang terlalu besar ya. Betul, kebanyakan orang tua kita kayak bapak kita kan masukkan kantong gitu kan. Nah, itulah alasannya. Kalau yang terlalu besar itu kan agak susah, Pak. Nah, itu. Jadi memang untuk pemilihan frame itu tergantung dengan kondisi. Maksudnya anak muda istilahnya kegiatannya sering di luar ruangan, kemudian di depan laptop, gadget harus menggunakan frame yang agak lebar. Kemudian kalau orang tua untuk menggunakan kacamata untuk baca itu menggunakan lensa yang kecil. Seperti itu, frame yang kecil maksudnya. Ya, kalau zaman dulu itu sering kita ngeliatnya yang kacamata itu yang lebarnya cuma tipis-tipis gitu. Betul. Kacamata plus berarti ya. Kalau zaman dulu itu orang itu masih menggunakan loop atau kaca pembesar. Makanya untuk teknologi sekarang itu kan sudah ada kacamata baca dan juga sudah ada kacamata baca yang dilengkapi dengan anti radiasi juga. Seperti itu. Iya. Teknologi semakin kesini semakin berkembang dia ya. Jadi dia kacamata itu banyak sekali fungsinya. Jadi semakin maju juga, Pak. Nggak sekedar cuma gaya-gayaan. Baik, ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Nih, untuk tambahan lagi yang kurang satu lagi nih, biar para pemirsa tahu juga, ini adalah lensa dengan teknologi terbaru. Nah, ini saya kasih contoh. Ini namanya lensa progresif. Oke. Nah, bedanya kalau lensa zaman dulu itu kan untuk melihat jarak jauh dan jarak dekat ada buletan. Iya. Ada beda sendiri kan ya. Ada buletannya. Kalau zaman dulu itu seperti itu. Kalau sekarang dia polos. Jadi fungsinya lensa ini untuk melihat jarak jauhnya tetap harus yang atas, melihat jarak dekatnya tetap harus yang bawah. Nah, itu lensa dengan teknologi terbaru namanya lensa progresif. Jadi satu lensa itu ada dua fungsi. Betul, bisa lihat jauh dan dekat. Itu polos tanpa ada buletan. Kalau memang yang zaman dulu ada buletannya, di bawahnya ada kayak beda sendiri dia. Betul, itu sangat jadul sekali, Pak. Nah, untuk istilahnya pemeriksaan mata plus itu dianjurkan paling tidak harus 1 tahun sekali. Kalau yang mata minus paling tidak itu 4 bulan sekali.
Seperti itu. Nah, ini untuk masyarakat awam, misalnya dia nggak tahu nih Pak bahwa dia ini min, bahwa dia ini plus. Ciri-cirinya seperti apa gejala awalnya itu? Nah, ciri-cirinya untuk miopia atau rabun jauh itu pandangan jarak jauhnya itu buram. Oke, jadi Itu dia kalau ngelihat jauh kurang jelas ya. kurang jelas. Kalau dekat jelas. Kalau jelas Heeh. dekat jelas. Kemudian ada lagi namanya astigmat. Mm-mm. Astigmat itu atau mata silinder. Iya, iya, iya. Nah, itu berbalik dengan yang miopia tadi. Kalau miopia melihat jarak jauh itu buram, Mm-mm. tapi kalau silinder itu melihat satu titik berganda, kayak Oh, goyang. jadi kayak garis itu Garis bisa itu, jadi dia dua kayak gitu. dua Ah, gini. iya, iya. Oh, itu silinder Itu silinder atau astigmat. Kemudian untuk mata tua atau presbiopia itu kebalikan dari miopia. Iya. Pandangan jauhnya itu jelas, tetapi pandangan jarak dekatnya buram. Oke. Nah, itu baru dialami dengan usia 40 tahun ke atas. Oke. Kayak gitu. Jadi 40 tahun ke atas itu akan muncul ukuran plus 100. Mm-mm. Berlaku setiap 2 tahun sekali, Pak. Iya, iya. Contoh usia 40 tahun itu pasti ukurannya plus 100. Heeh. Naik ke usia 42 itu pasti Nambah naik plus lagi. 125. Ke usia 45 itu naik lagi jadi 150 seperti Itu kalau itu. patokannya berdasarkan Patokan usia. usia, Ada betul. juga kalau yang orang sampai bacanya mendekat, gini berarti dia rabun dekat Rabun ya ini dekat, ya. ya. Itu namanya presbiopia, seperti Oke. itu. Baik, itu tadi sedikit tambahan yang tidak kita ketahui. Jadi tujuan kita menghadirkan ahlinya seperti itu bahwa kacamata itu tidak hanya sekedar gaya-gayaan. Jadi mana yang cocok untuk aktivitas kita ada ternyata disesuaikan dengan kacamatanya. Jadi terakhir nih Pak sebagai penutup kita, apa pesan atau himbauan Bapak kepada khususnya masyarakat di Permata Kecubung ini terkait miopia booming ini? Nah, ini pesan dari kami, jangan lupa periksakan mata minimal 4 bulan sekali, gunakan kacamata sunglass Polaris ketika siang hari terkena paparan matahari, dan selalu gunakan lensa Blu-ray ketika di depan radiasi gadget, komputer, HP, atau televisi. Oke, Siap. baik, terima kasih. Kami beritahukan juga kepada seluruh masyarakat di Permata Kecubung bahwa di Puskesmas Permata Kecubung ini kami sudah bekerja sama dengan Optik Glory, di mana nanti yang memiliki misalnya ada keluhan terkait matanya, silahkan hubungi Puskesmas Permata Kecubung, nanti akan kami koordinasikan dengan Optik Glory. Dan juga perlu diketahui juga bahwa kami sudah menghadirkan ahlinya ini di setiap kegiatan Posbindu atau Posyandu di Posyan PTM. Minimal dalam setahun itu kami akan jadwalkan 2 kali. Jadi 6 bulan sekali kami akan keliling ke Posyandu, Posbindu. Baik, itu saja. Terima kasih Mas Teddy atas Siap. waktunya. Mungkin berikutnya mohon kesediaannya apabila kami Baik. diundang kembali. Oke, Kami undang baik. kembali ya Pak. Oke, baik. Terima kasih hadirin sekalian. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Prognosis Podcast. Perfect Ways and Stay Exist. Oke, makasih.